Oke, selamat sore. Masih bersama saya Louis Lee di acara Mega Build Indonesia ya, dan kita masih berada di podcast Tomorrow Talk yang kerjasama antara Mitra Pabrik dan juga Mega Build ya, dan kita pasti masih bersama-sama untuk berbicara atau ngobrol dengan teman-teman para eksibitor ya yang punya produk yang unik-unik. Jadi sengaja kita undang untuk kita bisa mengulas sedikit ya. Jadi ini masih hari pertama Mega Build, jadi Anda bisa langsung aja yang sempat datang aja langsung. Bisa langsung ngobrol ketemu karena banyak sekali para eksibitor dengan produk mereka yang keren-keren. Oke, langsung aja sudah bersama dengan saya Mas Firdaus. Mas Firdaus, terima kasih banyak ya udah mau sempetin datang ke sini. Mas Firdaus nih dari Augmi ya. Boleh dijelasin sedikit Mas ke teman-teman yang sedang nonton nih. Apa itu Augmi dan apa aja sih yang dikerjakan? Oke. Jadi Augmi ini merupakan sebuah virtual solution experience atau virtual experience solutions, di mana kami itu punya 4 core produk. Yang pertama itu ada augmented reality development, yang kedua ada virtual reality development, lalu ada game development, dan juga 3D modeling. Nah, kami ini sebenarnya berangkat dari sektor industrial. Namun ketika kami berdiri independen di tahun 2025 ini, karena sebelumnya kami sebuah produk dari sebuah perusahaan juga yang bergerak di industrial, kami ingin across semua industri. Step awal kami ya mengikuti pameran ini, Mega Build Indo gitu. Jadi untuk merealisasikan misi kami, salah satunya ya dengan mengikuti pameran ini, gitu kok. Oke, salah satu produknya adalah tadi augmented reality. Dengan juga ada yang tadi virtual reality. Betul. Oke, mungkin ada beberapa orang yang bingung perbedaannya dari dua itu apa? Jadi kalau augmented reality itu kita mengesinambungkan antara dunia nyata dengan aset dunia virtual atau 3D model kita biasa sebutnya. Biasanya kita pakai dengan tools atau bantuannya itu dengan kamera. Kamera HP, kamera smartphone segala macam. Untuk virtual reality ini emang ada dunianya sendiri. Jadi untuk toolsnya itu menggunakan VR headset. Seperti yang kita tahu merek-merek yang mentereng ya, ada Oculus, ada Meta, ada Apple Vision gitu. Ya. Jadi bedanya augmented reality itu ada dua hal, yaitu dunia nyata yang disenambungkan dengan dunia virtual. Namun virtual reality ini stand sendirian. Virtual reality ya, saya punya gambaran deh sekarang. Nah, kalau gitu untuk ini kalau kita mau ngomong untuk pengaplikasiannya ya. Betul. Pengaplikasiannya jadi kepada teman-teman, lebih ke arah teman-teman pabrik, pengusaha atau gimana? Jadi untuk sebuah produk kita namain Augmi Interior. Itu kita segmentasi marketnya itu lebih ke pengusaha atau si pemilik usaha tersebut atau pemilik produk. Seperti kalau aplikasi-aplikasi yang mungkin rekan-rekan paham yang sudah banyak digunakan, mungkin IKEA Place. Jadi kita bisa seperti memvisualisasikan secara lebih jelas karena menggunakan augmented reality, menggunakan HP, seperti penempatan sofa atau pewarnaan sofa di sebuah ruangan itu cocok atau tidak. Dan di sini kami untuk produk pertama kami di situ sih. Jadi istilahnya orang punya ide, Betul? ya, dia terapkan dulu di softwarenya ini untuk bisa apa istilahnya, lebih realitinya nanti kenyataannya kayak gimana? Nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi kita membantu hal itu sebenarnya. Bisa di-adjust-nya seperti apa? Kalau adjusting sebenarnya karena kita ini masih produk sendiri, jadi pilihan varian-varian furniture atau interiornya masih terbatas. Cuman kalau memang sudah dipakai oleh pengusaha atau dibeli oleh pengusaha,
kita bisa suatu saatnya nanti pengusaha ini bisa langsung upload saja kayak seperti foto kursi, di-upload langsung jadi sebuah 3D modelnya, bisa langsung convert otomatis gitu. Namun untuk pengembangan awal ini karena memang masih project overview ya, jadi masih dari aset-aset yang ada dari kita. Untuk pengembangan selanjutnya memang harus ada converting langsung dari foto ke 3D model atau animasinya gitu. Oke, misalnya ya dari Flume ini Betul. punya kursi kayak gini atau punya mejanya kayak gini. Dia pakai alat itu ya. Nanti tinggal dia masukkan nih model-model ini ya. Tinggal di foto aja. Di foto. Betul. Menjadilah Langsung. asetnya ya Betul. langsung ya. Iya. Oke. Bisa nggak kalau sekarang dia belum ada barangnya. Dia ngedesain. Pengen udah punya gambaran, oh nih kalau kursinya nih pengennya bentuknya begini-begini baru desain. Betul, karena kami juga kan ada sebuah core produk yaitu 3D modeling. Dengan brief juga kita bisa merealisasikan apa yang ada di objek yang ada di ide para rekan-rekan yang bakal menggunakan. Oke, ya. Jadi bisa jadi menjadi sebuah tool buat riset and development ya. Bisa. Pasukan tim riset R&D-nya ya. Betul. Dia oke, dengan ini bisa bagus nggak dengan bahannya seperti ini. Betul. Itu mendekati kenyataannya. Mendekati kenyataan karena memang unique selling point kita memang replicating one by one work environment. Jadi benar-benar mereplikat semirip mungkin sedemikian rupa dari case dunia nyata kita konversikan jadi case animasi atau case virtual. Iya. Nah sekarang kan kalau kita mau ngomong dunia AI sekarang ini kan udah sedemikian majunya ya. Betul. Apakah sama? Maksudnya gini, sekarang saya aja kalau mau bikin ini udah tinggal pakai prompt-nya aja, ya kan? Asal prompt-nya sama, bener, ya kan? Oke, gitu ya. Jadi, Iya. beleset dikit gantilah prompt-nya. Benar. Lalu tambahin prompt-nya. Ya, walaupun kadang putus asa juga, kok lain ya? Nggak sesuai dengan ini, tapi berarti prompt-nya yang kurang tepat. Nah, dengan itu, maksudnya kan hal-hal seperti itu sudah banyak nih sekarang nih. Saya masih mau menggali apa kelebihan dari Augme ini yang tidak dimiliki oleh yang AI yang ada. Betul. Jadi kalau di Augme sendiri, kami pun powered by AI. Kami juga ada dukungan dari AI. Kami juga menggunakan AI. Dan setahu saya, yang awam digunakan itu AI yang nanti prompt yang digunakan dan akan direalisasikan dari AI itu terbentuknya jadi 2D foto. Nah, sedangkan kami itu konversi dari yang 2D saja foto itu jadi 3D. Jadi ada sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah bisa diputar-putar. Oke. Banyak. Nah, kalau di foto bisa diputar-putar itu setahu saya kan berarti misalnya kursi nih, kita mesti memberikan inputan dari depan, tengah, samping, belakang, atas, bawah. Iya, betul. Seperti itu. Inputan seperti itu Betul, kan? seperti itu. Menjadi 3D-nya ya. Betul. Oke. Dan itu dalam bentuk aplikasi. Apps, betul. Jadi untuk pengembangan pertama kami baru launch, sebenarnya belum launch secara official ya. Cuma untuk project overview kami di Android, baru support Android. Cuma nggak menutup kemungkinan untuk development lebih lanjut, kami akan ada di segala platform, segala operating system gitu. Nah, so far yang sudah menggunakan atau yang ininya seperti apa? Ada tanggapan orang-orang ini? Untuk penggunaan secara komersil sih sampai sekarang belum ada ya kok. Karena kita baru step pertama untuk mewujudkan bahwa Augme ini ada di segala sektor industri dengan mengikuti event ini dan membuat apps tersebut. Jadi ini untuk penggunaan secara komersil memang sampai sekarang masih belum. Masih belum ya, tapi sudah siap untuk ke arah sana ya. Tentu. Itu tujuannya untuk dipakai atau dimanfaatkan dan bisa membantu teman-teman dari sektor
produsen ya. UMKM gimana? Kalau mengenai UMKM sih, karena emang kita ini ya user friendly, karena kita bisa langsung install aja lewat Play Store ataupun beberapa publisher aplikasi, tetap kita juga bisa masuk di sektor tersebut di bagian UMKM dengan cara ya memang karena emang user friendly. Saya balik lagi bilang user friendly, sangat mudah untuk diimplementasikan, tidak terlalu rumit untuk secara penggunaan gitu loh. Yang stigma yang ada 3D itu berat. Membutuhkan gadget ataupun peralatan yang memang high end gitu. Bener nggak? Bisa emang seperti itu juga? Betul. Sebenarnya sih gini ya, kalau di 3D itu ada namanya poly ya. Kita bisa ngebuat aset tersebut tuh semakin banyak polinya, itu semakin berat. Kita tuh bisa bikin bentuknya bagus, tapi dengan minim poli. Jadi kayak kalau Poli itu apa sih? Poli itu kayak seperti penjelasan secara harfiahnya sih, poli itu seperti apa ya? Kayak secara teknikal sih saya paham, cuma untuk secara definisi kayak kurang paham gitu. Kalau di analoginya gini kok, kayak misal kita nulis catatan nih kok, semakin banyak catatan itu kan semakin lama kita untuk membaca. Namun poin yang didapat itu tetap misal poinnya sama. Namun kalau kita bisa ngerangkum, semakin kita bacanya cepat. Namun outputnya sama gitu. Semakin kita ngeringkes dalam diringkas, dirangkum sehingga betul. lebih cepat bacanya. Jadi enteng gitu, device-device merasa enteng. Itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Betul. Ogmi. Sehingga Gitu. istilahnya lebih ringan, Ya. lebih friendly untuk gadget-gadget yang nggak terlalu high end lah ya. Betul. Oke, nice. Dipakai di PC bisa? Bisa. Oke. Namun tetap kalau yang produk yang sudah kami buat sih supportnya di HP ya. Yang penting ada kameranya. Sedangkan kalau di PC kan kita butuh bantuan webcam, dan webcam kadang nggak semua orang punya webcam yang bagus. Iya. Bisa nge-capture hal tersebut. Jadi so far sih baru di smartphone. Oke. Jadi pengembangannya tadi dengan 4 bidang ya. Betul. Augmented reality, virtual reality, tadi games juga, game development Betul. juga. Udah berapa 3D game yang model. dibikin? Kalau secara garis besar game kita udah produce yang non sektor entertain ya kok. Game sekitar mungkin karena komersil ya, jadi baru sekitar 6 atau 7 atau 8 modul yang sudah kami buat. Tapi kami sekarang punya project plan bahwa kami kan pengen ada di seluruh sektor. Contohnya entertain nih kok. Nah, kami juga mau merambah di sektor tersebut. Kami udah bikin game yang mungkin nanti akan bisa dimainkan seluruh pengguna gadget ya, dengan game yang mungkin user friendly, udah digunakan semua umur. Kami akan sudah nge-build sih, sudah nge-develop, in progress untuk sekarang. Nanti insya Allah akan rilis di pertengahan tahun atau ya menuju akhir tahun. Oke. Satu lagi apa tadi? Setelah game? 3D modeling. Oh, 3D modeling. Ya. 3D. Kalau kita ngomong 3D modeling, kita berkaitan juga dengan 3D printer. Masuk nggak? Kalau 3D modeling kan ini ya kok Lebih ke arah pembuatan ininya. Namun termasuk nge-printing nggak? nge-printnya ada juga. Ada juga. Kami juga dulu pernah ada di sektor entertain diorama, kalau mungkin kau tahu, ngebuat diorama untuk sebuah action figure. Sekarang kan kayak arsitek-arsitek juga mereka bikin maket itu juga 3D printing tuh banyak kan? Iya betul. Itu berguna. Ya, nggak menutup kemungkinan kita bakal ekspansi ke hal tersebut juga. Yes, gitu loh. Itu berguna banget 3D printing itu ya. Saya punya teman, dia di hire sama sebuah theme park di Batu, ya, yang terbesar di Batu, untuk bikin di museumnya, ya museum kayak museum Madame Tussauds gitu, replika orang ya, pakai 3D printing. Wah. Karena dia orangnya detail dan jadi dia menggunakan 3D printing dan hasilnya memang
semirip itu ya. Iya benar. Mirip ya, karena udah dari software-nya dari 3D-nya muka orang itu seperti keluar. Betul. Tinggal pinter-pinter yang ngecatnya ya. Ya, finishingnya. Ya akhirnya seperti itu. Jadi bisa benar-benar mirip, benar-benar bagus gitu ya. Karena 3D printing, saya lihat itu sebuah kemajuan zaman 3D printing ini sekarang luar biasa ya. Oke, Mas Firdaus, ini menarik ya. Jadi sebuah cara untuk mempermudah pastinya ya teman-teman produsen yang bisa selain mebel, selain ini apa aja sih, sampai apa aja bisa dibikin? Kalau yang sudah eksis, kita ada di ini, karena kan di industrial itu ada departemen K3 ya, yang mengenai keselamatan kerja, health, safety, environment. Itu kami ngebikin simulasi penggunaan alat pemadam api ringan. Nah, jadi kan setahu saya beberapa ada frekuensi tertentu kayak tiap pekerja itu harus punya lisensi itu, kayak diperbarui terus. Nah, cara mempermudahnya biar orang yang orang awam jadi sedikit tahu mengenai gimana sih cara menggunakan APAR itu. Nah, kami juga ada, dan itu sudah terinstalasi di salah satu PLTU di Cilacap. Terinstalasi itu maksudnya gimana? Sudah digunakan untuk kalau jadi kan itu kan sebenarnya akan outputnya si trainee ini akan mendapatkan lisensi ya kok. Tapi untuk software yang dibuat itu dari kami, sudah diaplikasikan di sana begitu. Ya. Oke. Terus selain itu ada lagi nggak pengembangannya? Ada juga, kami juga ada augmented reality yang memunculkan data real time. Jadi ada, balik lagi di industrial, ada sebuah pompa. Pompa kan itu ada di dalamnya ada value tertentu dengan parameter tertentu ya kok. Ada massa airnya, tekanan dan lain-lain. Nah, kita ngebuat augmented reality-nya dan juga valuasi atau nilai yang tertera di alat tersebut dan kita bisa pantau dari HP dari jauh gitu. Secara real time. Jadi benar-benar memang realnya kayak gitu. Ada juga selain itu driving simulator. Di PLTU di salah satu area itu ada kayak, jadi semua orang itu harus mendapatkan lisensi untuk bisa berkendara di area side plan. Gimana sih cara dapetinnya? Yaitu dengan berkendara atau dapat lisensinya dengan training, dengan simulasi. Kalaupun dia bisa melewati dengan poin tertentu, nanti dia akan mendapatkan lisensinya dan dia selanjutnya akan bebas untuk kayak latihannya pilot gitu ya? Iya betul, benar. Ada simulatornya gitu kan? Begitu. Oke, menarik ya. Ya ini pengembangannya yang pastinya bisa dipakai oleh Anda teman-teman para pengusaha mungkin. Bahkan UMKM juga bisa ya? Bisa. Mahal nggak sih? Kalau budgeting bisa kontak Ogmi bisa aja. langsung ya, jadi Anda langsung aja datang ke Mega Build ya. Anda langsung cari teman-teman dari Ogmi ya, bisa langsung konsultasi kebutuhan Anda apa. Mestinya mereka bisa dengan senang hati memberikan solusi ya, membantu ya. Ya, ini orang pinter-pinter semua ini soalnya di bidang ini. Oke, Mas Firdaus, terima kasih banyak sekali lagi. Anda sudah mau ngobrol sedikit, membuka memberi saya informasi produknya dari Ogmi. Semoga sukses ya di event ini dan juga kedepannya, dan makin dikenal lah, makin bisa membantu. Oke, Anda yang sudah menyaksikan ya, teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai ya, terima kasih banyak sudah menonton. Dan yang pasti ini hari pertama dari Mega Build Indonesia. Anda langsung aja bisa ke sini. Saya jamin banyak sekali eksibitor yang membawa produk keren-keren ya. Tadi kita udah mendengarkan obrolan saya salah satunya dengan teman-teman dari Ogmi. Bisa menjadi solusi buat Anda. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan, dan kita akan jumpa lagi besok ya di jam 1 siang. Kita akan live YouTube lagi, tetap di Mega Build Indonesia dalam program Tomorrow Talk. Saya Louis Lee, pamit undur diri dan sampai jumpa.
Thank you Terima banget. kasih, always.